namanya, lebih lebih kuat daripada yang lain. Oke, Mbak Mala, nggak apa-apa, saya update sementara ya. Next, Mbak Fitria. Baik kawan-kawan, jadi beberapa waktu yang lalu, saya, Bung Roni, dan Mbak Mala itu mendapatkan pelatihan dari Industri All dengan tema riset dan ini ya tentang data strategis perusahaan ya, yang mana pada saat pelatihan disampaikan tentang beberapa tujuan dari dilakukannya riset. Namun sebelum kita sampai ke sana, kami ingin sedikit menyampaikan ke kawan-kawan tentang latar belakang kenapa kemudian sebagai serikat pekerja kita perlu melakukan riset dan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan tempat kita bekerja. Nanti kita akan sampai pada tentang apa gunanya, kemudian bagaimana caranya. Namun sebagai latar belakang, sebagaimana kawan-kawan lihat di slide, fakta menyatakan bahwa serikat pekerja di seluruh dunia itu saat ini itu berjuang untuk membela hak-hak pekerja, hak-hak anggotanya. Yang mana di tengah eh, tantangan dari pengusaha yang saat ini yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kita selaku serikat pekerja, eh, itu sangat keras dan juga semakin rumit ya. Kemudian ketika keadaan berubah, maka kita sebagai serikat pekerja itu membutuhkan taktik ya, membutuhkan strategi baru untuk bisa mengorganisir dan berunding dengan perusahaan. Memang ada hal-hal yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya ya, baik melalui advokasi, baik melalui kampanye-kampanye, baik melalui usaha bersama dengan jaringan kita di nasional dan internasional. Kemudian juga kita ada usaha terkait dengan pengerahan massa dan lain sebagainya. Namun terkait dengan kondisi saat ini dan juga kalau mengacu kepada kawan-kawan di jaringan internasional yang sudah lebih maju, maka kita di FSP 2KI juga perlu berpikir ya, perlu mempersiapkan diri untuk melakukan yang namanya riset. Gunanya adalah untuk melakukan tindakan-tindakan strategis yang mungkin pendekatannya lebih kepada memaksa pengusaha untuk mau bernegosiasi di meja perundingan. Next. Ya, slide selanjutnya. Itu dia. Baik, kawan-kawan. Kemudian tujuan dari dilakukannya riset ini secara garis besar adalah untuk memberikan wawasan yang berguna bagi kita, serikat pekerja, untuk mengembangkan kampanye strategis tentang pengorganisasian serikat pekerja dan tentang cara memperbaiki praktek ketenagakerjaan yang tidak adil dalam rantai pasukan global. Jadi kawan-kawan ya, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan beberapa usaha-usaha yang kita lakukan untuk mensejahterakan anggota kita ya. Mulai dari advokasi, mulai dari kampanye, mulai dari usaha bersama dengan jaringan, dan saat ini kita ingin melangkah pada riset dan penelitian strategis tentang perusahaan. Jadi semua ini sebenarnya tujuannya adalah agar kita serikat pekerja itu memiliki eh, cara lain ya, selain cara-cara yang selama ini sudah kita lakukan ya. Nah, kita ingin mempersiapkan diri kita untuk juga mampu menjadi lawan yang setara apabila terjadi perundingan dengan pengusaha. Ya, kurang lebih begitu gambarannya kawan-kawan ya. Jadi riset ini adalah suatu langkah, suatu metode yang bisa kita lakukan untuk membekali diri kita agar kita menjadi lawan yang setara bagi perusahaan pada saat harus terjadi perundingan. Ya, kurang lebih demikian. Lanjut. Baik, kita akan bicara definisi dulu. Secara definisi, riset itu adalah merupakan penyelidikan, penelitian suatu masalah secara sistematis ya, kritis dan ilmiah. Untuk apa? Untuk meningkatkan fakta yang baru atau melakukan penafsiran yang lebih baik ya,
ya, yang lebih baik secara sederhana suatu metode atau cara untuk membahas tentang prosedur pencarian kembali tentang suatu masalah. Kemudian definisi perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, baik dengan menghasilkan sesuatu, atau mengelola sesuatu, atau membuat barang, atau dengan berdagang, atau dengan melakukan jasa, dan lain sebagainya. Dan ini adalah organisasi yang berbadan hukum. Kemudian definisi tentang strategis sendiri adalah suatu istilah untuk menggambarkan lokasi yang baik, berhubungan, bertalian, atau berdasarkan pada sesuatu. Lalu definisi tentang riset perusahaan strategis adalah, bentar, di layar saya nggak kelihatan. Tolong kembalikan tadi yang tadi Mbak Fitria. Yang mana, Pak? Yang halaman sebelumnya. Ini Di kok saya jadi, masih kok jadi besar di definisi. saya ya? Oh, sebentar. Ini kayaknya kesalahan. Oh, oke, sudah. Ya. Kemudian definisi riset perusahaan strategis adalah alat untuk merancang kampanye strategis untuk membawa perusahaan atau pengusaha ke meja perundingan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, dengan menggunakan pengetahuan untuk membangun kekuatan pekerja. Ya, lanjut. Kemudian riset perusahaan strategis sendiri adalah sesuatu yang lebih dari sekedar pengumpulan informasi tentang pengusaha. Ini adalah penelitian yang diarahkan, kawan-kawan, baik untuk memahami bagaimana alur kekuatan itu mengalir di perusahaan, ataupun juga untuk mengidentifikasi mana titik lemah, mana titik rentan, atau titik potensi untuk mempengaruhi perusahaan ya. Jadi riset perusahaan strategis ini juga adalah untuk membantu kita memahami risiko dan peluang yang ada dalam menghadapi perusahaan yang ditargetkan. Atau dalam teori manajemen yang mungkin pernah kita dengar, kita bisa menyusun yang namanya SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan treatment dari perusahaan yang akan kita riset. Ya. Kemudian riset perusahaan strategis ini kita bukan hanya menggali jeleknya perusahaan, bukan ya. Namun juga adalah langkah pertama bagi kita dalam menyusun apa yang ingin kita kampanyekan. Ya. Strategi multifaset yang diperlukan untuk dapat menang gitu loh. Ya. Jadi ringkasnya adalah riset ini adalah metode yang kita lakukan untuk mengumpulkan data-data yang kita butuhkan dalam rangka nanti memaksa pengusaha agar mau bernegosiasi dengan kita. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya ya, data-data apa yang perlu kita kumpulkan dalam riset strategis ini? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Iya, lanjut. Sebelum kita sampai pada data apa yang kita kumpulkan dan di mana titik tekannya, kawan-kawan, kita harus menentukan dulu siapa yang melakukan riset. Jadi setelah pelatihan ini, tentu kami berharap kawan-kawan sebagai pimpinan di serikat pekerjanya masing-masing mulai berpikir tentang ingin melakukan penelitian. Ini dulu yang penting. Lalu kemudian nanti baru kemudian kita bisa sampai pada rencana siapa yang akan melakukannya. Ya. Jadi yang dalam penyusunan riset ini sekurang-kurangnya ada 4 kandidat ya untuk melakukan penelitian di perusahaan tempat kita bekerja masing-masing atau di tempat serikat pekerja anggota berada. Yang pertama adalah bisa dibuat yang namanya khusus petugas riset ya. Seperti yang dilakukan FSP 2KI saat ini dengan menunjuk tim riset atau tim peneliti yang boleh saja dari pimpinan pusat atau dari orang lain yang kita anggap bisa kita percaya untuk melakukan hal ini. Dan ini juga bisa dipraktekkan dari serikat pekerja masing-masing ya kawan-kawan ya. Nanti ketika kita sudah mulai berpikir untuk melakukan riset, mulai mengumpulkan data, mulai menyusun strategi-strategi, yang penting kita lakukan dulu adalah
kita perlu menunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Kemudian riset atau penelitian ini juga bisa dilakukan oleh seorang organizer, ya. Karena data-data ini yang dikumpulkan ini juga bisa dimanfaatkan di tingkat internal itu untuk memperkuat serikat pekerja kita. Di eksternal, apabila ini kita pakai di perusahaan yang akan kita rekrut sebagai anggota, juga bisa kita manfaatkan untuk mengetahui tentang apa-apa yang mereka butuhkan, kekuatannya di mana, kelemahannya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang dapat melakukan riset adalah petugas komunikasi, ya. Kalau di kita berarti bidang media, ya. Bidang media juga memiliki kepentingan untuk melakukan penelitian karena apa-apa yang disampaikan media itu juga mesti berdasarkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat adalah setiap orang atau setiap individu yang terlibat dalam kepengurusan serikat pekerja dan terutama memiliki akses komputer. Kenapa akses komputer ini penting nanti kita akan bahas pada saat pencarian data. Next. Kemudian kawan-kawan, selanjutnya tujuan dari metode riset perusahaan strategis ini sendiri adalah yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada kita tentunya, ya, pemahaman dasar tentang perusahaan di mana tempat serikat pekerja anggota itu berada, ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk advokasi dasar, ya, serta kampanye dan memperkuat perjanjian kerja bersama, artinya PKB kita di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan multinasional dan rantai pasoknya. Nah, kenapa perusahaan multinasional? Nanti ini akan terjawab pada saat metode pencarian data. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar pengurus serikat atau kita, ya, pimpinan serikat itu lebih memahami tentang fungsi dari serikat pekerja. Dan tujuan yang keempat adalah agar pengurus serikat pekerja dapat lebih mudah untuk memahami hak dan kepentingan pekerja. Ya, next. Baik kawan-kawan, berdasarkan pelatihan yang kami dapatkan kemarin, ya, kurang lebih secara teori ada 24 data yang bisa atau yang perlu kita kumpulkan terhadap perusahaan yang akan kita lakukan riset dan penelitian, ya. Contoh nih misalnya di kawan-kawan di April, ya, ketika ingin melakukan penelitian terhadap perusahaan yang ada di sana, ya. Maka kalau kita tidak dapat guidance seperti ini, kita akan sedikit kesulitan. Oh, data apa yang mau dikumpulkan? Bagaimana urutannya? Kemudian apa yang penting, apa yang kurang penting, gitu, ya. Maka petunjuk yang dibuat dalam skema ini secara teori itu dapat membantu kita mengumpulkan data-data yang akan kita butuhkan nantinya sesuai dengan tujuan dari penelitian. Seperti kita lihat di sini, misalnya untuk data nomor 1, kita lihat di situ adalah basic information atau informasi dasar, ya. Jadi informasi dasar ini berisi tentang historical pendirian perusahaan. Perusahaan ini dasarnya asalnya dari, kalau dia multinasional asalnya dari negara mana. Kalau dia perusahaan nasional, dia asalnya dari provinsi apa, kapan dia mulai berdiri, siapa pemiliknya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, siapa CEO dan lain sebagainya, begitu, ya. Siapa orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Ini adalah informasi dasar yang sangat krusial, terutama dalam kegiatan advokasi. Karena ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan advokasi baik kepada perusahaan maupun advokasi kepada pekerja, ya. Ini contohnya demikian kawan-kawan, ya. Lalu kita bisa masuk pada data nomor 2 misalnya tentang produk. Oh, perusahaan ini menghasilkan apa? Bahan bakunya apa? Dapatnya dari mana? Kemudian kalau perlu nanti akan ada hubungannya dengan data finansial, ya, terkait
Kalau mereka produk ini berapa harga jualnya, berapa harga ini, bahan dasarnya dan lain sebagainya ya. Ini juga akan, eee, merupakan salah satu data yang kita butuhkan. Jadi, kita bisa lihat di sini kawan-kawan, ada 24 jenis data yang, perlu atau bisa kita kumpulkan untuk melakukan riset. Namun yang perlu dipahami adalah kita tidak wajib mengumpulkan atau mengisi kolom data ini secara keseluruhan, kawan-kawan ya. Kita hanya kalau memang terbatas oleh waktu dan kesempatan ataupun akses untuk mendapatkan data, maka kita hanya perlu fokus pada data-data yang kita butuhkan untuk negosiasi. Misal ya, misal ketika kawan-kawan ingin melakukan perundingan atau memaksa perusahaan bernegosiasi untuk kenaikan upah misalnya ya, maka yang perlu kita fokuskan selain data nomor satu tentang dasar-dasar, maka kita bisa, fokus pada data nomor 5, yakni data tentang finansial atau laporan keuangan ya. Nah ini, akan sangat membantu kita ketika seorang pengurus serikat pekerja sebelum melakukan negosiasi, baik negosiasi PKB maupun negosiasi upah, mengetahui tentang data keuangan perusahaan, terutama data 2 tahun terakhir, misalnya seperti itu, ya. Lalu bagaimana cara mendapatkannya nanti kita akan bahas pada, slide selanjutnya. Next. Baik, kesimpulannya kawan-kawan, pemaparan terkait riset perusahaan strategis ini bertujuan agar serikat pekerja dapat melakukan riset di perusahaan masing-masing ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya ya, agar mendapatkan informasi dan poin penting yang bisa mendukung proses kita ya, baik itu kampanye, baik itu advokasi, ataupun terutama negosiasi ya, dalam pembuatan atau peningkatan PKB. Ya, demikian kesimpulannya. Apakah ada slide lagi yang mungkin disampaikan Mbak Fitria terkait dengan Sudah, Pak. oh, hanya ini ya? Iya. Berarti tentang alamat pencarian, eee, data keuangan itu dipangkas ya, Mbak Mala ya? Coba tolong bantu saya, Mbak Mala. Eee, iya, kalau yang itu kita lihat di dokumen asli yang kemarin dibagikan di grup Pimpus, ada SCR itu. Sebentar. Yang kemarin yang kita tim riset, Sebentar saya cari di ini dulu ya, laptop. Kayaknya sih nggak ada sih. Sebentar. Iya, baik. Kalau begitu saya simpulkan dulu sementara kawan-kawan ya. Jadi kesimpulannya adalah, tadi saya sampaikan di awal terkait dengan beberapa usaha-usaha yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, dalam rangka, memperjuangkan tujuan serikat pekerja ya, seperti misalnya dengan kampanye, kita melakukan advokasi, baik advokasi untuk, kasus maupun juga advokasi-advokasi yang lain, baik terhadap pekerja maupun perusahaan ya. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan massa yang banyak ya, walaupun sebagian besar masih bersifat, seremonial ya, seperti May Day dan lain sebagainya. Namun ini adalah bentuk usaha-usaha yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan juga ada pengerahan massa untuk hal-hal yang sifatnya krusial juga ya, seperti yang kemarin dilakukan kawan-kawan di Sumsel misalnya pada saat terjadi, mmm, apa namanya, pergantian, vendor dan lain sebagainya begitu ya. Namun ini adalah salah satu opsi yang mesti kita miliki juga, yakni bagaimana kita selaku serikat pekerja mempersiapkan diri untuk bisa, melakukan atau memaksa perusahaan mau bernegosiasi dengan kita, begitu. Dan memang untuk negosiasi ini, kalau kita mengacu pada pelatihan yang kami terima kemarin, menurut narasumber yang, menjadi fasilitator, sebelum kita sampai atau sebelum kita mampu memaksa perusahaan mau bernegosiasi dengan kita, selaku serikat pekerja kita juga harus membekali diri ya, dengan
tanda kutip dengan senjata-senjata begitu yang bisa kita pakai pada saat kita melakukan negosiasi atau perundingan. Dan penelitian strategis ini adalah salah satu metode yang pasti akan sangat berguna karena sebagaimana disampaikan fasilitator pada saat pelatihan kemarin, ketika kita berunding atau bernegosiasi dengan perusahaan, maka agar kita memiliki nilai kesetaraan ya dalam perundingan tersebut, kita juga harus memiliki data-data yang dibutuhkan untuk disampaikan sebagai bahan argumentasi atau bahan negosiasi. Karena sebagian besar, saya tidak bilang semua, tapi sebagian besar dari kita ketika dihadapkan pada situasi perundingan, tidak cukup hanya berbekal misalnya keberanian atau mungkin kekuatan mental ya. Kita juga harus membekali diri dengan pemahaman tentang lawan yang akan kita hadapi, dalam hal ini adalah perusahaan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan atau tentang manajemen yang menjadi lawan dari perundingan kita gitu ya. Dan pelatihan ini kemarin melalui metode-metode ini sangat memudahkan kita untuk kemudian menyimpulkan data mana saja yang kita butuhkan dan juga bagaimana cara untuk mendapatkannya. Sebenarnya kemarin ada beberapa situs-situs ya. Coba minta tolong buka yang di situsnya aja Mbak Fitri ya. Ada beberapa ini dia kawan-kawan ya. Ini adalah beberapa website yang kemarin disampaikan oleh fasilitator di industri all tentang sumber-sumber data yang bisa kita pakai gitu ya untuk kita cari. Namun memang ini akan berhasil kalau perusahaan ini sifatnya sudah TBK namanya istilahnya ya, artinya sudah terbuka di bursa efek. Karena perusahaan yang TBK ini biasanya punya kewajiban untuk melaporkan data keuangan ya, terutama ya setiap tahun yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini sih sementara dari saya kawan-kawan ya. Silakan Mbak Mala kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Ya, saya menambahkan salah satu juga tujuan dari riset paparan tentang riset hari ini sebenarnya ada di program kerja tim riset hubungan dengan adanya dari proyek Belgia yang menginginkan kita melakukan riset tentang kondisi pekerja di perusahaan multinasional dan rantai pasoknya khusus di sektor pulp dan paper. Dan ini juga paparan ini bertujuan untuk agar tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain. Jadi paparan ini benar-benar tujuannya untuk serikat, bukan ini mungkin ya ada yang berpikiran negatif ini nih nyari bobroknya perusahaan untuk persaingan dan segala macam. Itu sih tambahannya. Dan juga kita kemarin di ini ya diajarin mempraktekkan metode 24 item itu, panduan untuk mencari informasi pakai ini ya Bung Rahmat ya. Di Google ya pakai IDX gitu ya. Iya, ada satu sumber informasi lagi kemarin yang diajarkan di pelatihan ya. Cuman nggak dicetak di sini kemarin ya. IDX atau apa gitu ya. Enggak, itu karena itu dia langsung kita praktek ya. Enggak melalui situs yang ditampilkan dari industri all. Ya, jadi sebenarnya kawan-kawan kalau kita ingin lihat data-data perusahaan itu kita bisa juga coba buka di website perusahaan masing-masing ya. Buka di website perusahaan walaupun biasanya yang ditampilkan itu hanya data-data yang sifatnya dasar sekali. Ya, seperti sejarah berdirinya perusahaan, siapa yang jadi pemilik, siapa yang jadi komisaris dan lain sebagainya.
Namun biasanya data-data dasar seperti ini kalau memang websitenya itu aktif, itu selalu up to date ya. Minimal kita dapat dasar tentang data tentang informasi dasar dulu gitu loh ya. Tapi untuk informasi keuangan memang itu perlu masuk ke situs-situs tertentu sih. Silakan Mbak Fitri ya. Mungkin mau Oke. dibuka diskusi atau gimana ya? Iya, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi untuk riset ini sebenarnya kita juga sudah lakukan ya kayak kampanye atau melalui advokasi ya. Cuman untuk risetnya sendiri mungkin akan lebih afdol mungkin ya istilahnya seperti itu ya apabila kita melakukan riset atau mungkin istilahnya ya terjun langsung seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita open diskusi aja langsung ya. Silakan untuk kawan-kawan semua yang ingin bertanya atau akan bertanya atau sekedar untuk sharing tentang riset ini, dipersilakan. Ya, saya coba dulu Mbak Fitri ya. Iya, Pak, silakan. Baik, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Teguh. Saya tadi mengutip pembicaraan Bu Mala ya, yang identik dengan kalau kita mau di set kayak gitu, khawatir ada membongkar kebobrokan perusahaan. Nah, itu kan sementara di perusahaan kita juga ada istilah jangan sampai menyebarkan informasi-informasi yang ada di perusahaan, dan itu ada sanksinya juga gitu ya. Nah itu sebenarnya mungkin dilema juga ya buat kita nanti meriset atau apapun, kekhawatiran kita itu tadi, wah ini mau ngapain nih si Bro gitu mungkin kan istilahnya, dalam artian. Nah itu bagaimana kita cara mengatasinya ya? Baik Pak Brur, terima kasih. Bu Mala atau Pak Rahmat, silakan. Yang dimaksud ya kita memang di sini sebenarnya ketika kita melakukan riset ini tentu saja kita akan mengetahui titik lemah dan titik kelebihan dari perusahaan itu. Tentu saja kita sebagai serikat pekerja kan bisa memilih, ada istilah transparan, bukan berarti telanjang itu kan. Jadi kita bisa memilih data-data yang sedang kita lakukan ini mana yang bisa di-keep gitu kan. Bukan untuk menghancurkan perusahaan. Ini tadi salah satu tujuan juga dari riset ini, bukan untuk tidak saling menimbulkan kecurigaan satu sama lain dan juga bukan untuk menghancurkan perusahaan. Tadi dijelaskan tentang riset perusahaan itu kan, ini hanyalah salah satu langkah pertama kita untuk menyusun strategis kampanye untuk kepentingan lebih kepada PKB dan kondisi kerja kita sebenarnya. Jadi perusahaan ini apa ya? Kalau Bung Hendra tadi bilang mengatasin, tahu Bung Hendra karena saya juga baru ini baru dapat pelatihan ini. Teorinya mau praktek nih, ceritanya mau praktek sebenarnya. Nah, mungkin bisa bantu Pak Nelson menjelaskan. Ya maksudnya artinya gimana kita cara ngomongnya gitu, minta izinnya lah minimal gitu kan. Karena kan khawatir kayak gitu tadi, pikirannya kemana-mana kan mereka itu. Padahal ini kan informasi riset ini saya paham. Ini sama kayak tadi kan ada untuk di media misalkan. Nah, ini sebenarnya penting buat catatan di bidang-bidang media infokom di masing-masing SPA misalkan. Tapi ini juga saya yakin nggak bakalan di-share kemana-mana. Ini sebenarnya buat di-keep pribadi aja sebenarnya, untuk serikat pekerja internal aja. Cuma kan pikirannya perusahaan pasti, wah mau ngapain nih si Bor gitu kan, istilahnya itu aja sih. Ya, mungkin saya sedikit nambahkan ya, Bung Brur ya. Saya paham ini kecemasannya ya, karena memang ada dalam PKB itu dibunyikan tentang kewajiban kita untuk ikut menjaga rahasia perusahaan begitu ya. Cuman begini, saya kira perlu kita
tempatkan dulu riset atau penelitian ini sebagai program, riset penelitian sebagai tindakan strategis, atau riset dan penelitian ini untuk kepentingan internal organisasi begitu ya. Ini kan berbeda-beda ya. Artinya Apa itu? halo. Sudah siap. Apa itu? Iya. Terlalu ini ya, noise ya. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Pak, lanjut aja Pak. Ini saya lagi mute yang Ada terdengar, Pak Hasan, terdengar. ada nyala. Ini lanjut Bung Sejan. Sinyal Bung Rahmat kali. Ternyata mic saya sendiri yang mute ya. Baik, artinya yang pertama kita mesti tempatkan di tempat yang benar ya Bung Bro ya, yang mana riset ini sebagai program internal kita, mana riset ini sebagai bahan untuk strategi negosiasi begitu ya. Artinya ketika kita mengumpulkan data dan data itu kita simpan semua, itu kan sampai di situ tidak jadi masalah mestinya ya. Dia akan jadi masalah ketika kemudian kita tempatkan di tempat yang salah. Misalnya kita punya data yang memang sifatnya sensitif, namun kita pakai untuk apa namanya nih, penyebaran informasi di media gitu ya. Padahal ini tidak ada kepentingannya untuk federasi maupun serikat pekerja kita misalnya begitu ya. Tapi kalau kemudian data itu kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan di SPA masing-masing, contoh seperti saya bilang tadi ya, data keuangan misalnya ya. Kalau laporan keuangan di perusahaan yang sifatnya itu TBK, itu bisa dibilang bukan rahasia sebenarnya ya. Karena data itu bisa diakses oleh siapapun kalau mereka masuk di website yang tepat begitu. Artinya sebenarnya kekhawatiran ini di satu sisi memang ada karena ada aturan dalam PKB, namun di sisi lain sebenarnya tidak perlu terlalu menjadi sesuatu yang kita khawatirkan begitu ya. Kalau kemudian kita bisa memanfaatkan data ini sesuai dengan keperluan dan porsi yang pas begitu. Saya rasa itu sih, pokoknya. Oke, Pak. Dipahami, Pak. Oke, baik Pak. Jadi yang tadi disampaikan oleh Om Bro itu kan mungkin kekhawatiran kami ini ya sebagai anggota serikat ya, karena di satu sisi juga kan kita sudah ada aturan bahwa kita harus menjaga rahasia perusahaan apapun itu. Tapi untuk riset ini kita bisa coba untuk seperti risetnya itu untuk apa sih gitu loh. Apakah ini untuk program internal kita atau bahan negosiasi, kita bisa tempatkan di situ asal tidak menjadi ranah publik seperti itu mungkin ya, karena mungkin antara serikat dan manajemen mungkin seperti itu ya Pak. Ya, ini kembali ke definisi ya. Kadang kalau kita sebutkan kata riset, ada beberapa orang itu kemudian membayangkan riset ini seperti penelitian di laboratorium begitu ya. Ada juga ketika disebutkan kata riset yang terbayang oleh dia itu adalah seperti penelitian orang-orang akademis yang mau nyusun skripsi atau disertasi begitu ya. Namun yang perlu kami sampaikan di sini adalah ketika kita memakai kata riset atau penelitian di lingkup serikat pekerja, maka aktivitasnya adalah kita mengumpulkan data terkait dengan perusahaan yang menjadi bisa dibilang tanda kutip lawan negosiasi dari serikat pekerja tersebut, artinya perusahaannya begitu ya. Datanya apa? Itulah yang kita sampaikan di dalam kolom-kolom yang tadi ditampilkan sebelumnya. Ada sekitar 24 jenis data ya. Namun ya, terkait dengan rahasia tadi yang disampaikan oleh Bung Brur ya.
Rahasia itu hanya akan menjadi masalah ketika kita sampaikan kembali pada pihak yang tidak semestinya begitu ya. Tapi kalau kita kumpul dan kita simpan untuk kepentingan kita sendiri dan tidak kita manfaatkan kecuali pada tempatnya, saya pikir eh, itu tidak akan jadi persoalan begitu ya. Artinya memang sebagai serikat pekerja yang paling penting dulu sebagai dasar, karena ini adalah pelatihan dasar ya. Kami juga kemarin dapat ini sebagai ilmu pelatihan dasar. Yang paling penting dulu kita pahami adalah tentang definisi riset itu di lingkup serikat pekerja begitu loh. Apa sih yang dimaksud dengan riset di serikat pekerja dan perusahaan gitu. Sehingga kemudian kalau definisinya berhasil kita tempatkan di lingkup yang semestinya, kita bisa lebih ini ya, lebih efisien dalam mengumpulkan poin-poin atau data-data yang kita butuhkan untuk melakukan riset atau penelitian ini gitu ya. Kurang lebih itu sih, silakan kalau ada yang mau nambahkan. Oke, baik Pak. Silakan kawan-kawan jika ada yang mau menambahkan. Izin bicara Bu Moderator. Silakan Bunda Susan. Pak, selamat malam semuanya, teman-teman yang ada di Zoom ini. Saya ingin menambahkan bahwa riset ini tadi benar kata Bang Rahmat itu, Bang Sekjen, bahwa ini adalah urusan serikat kita gitu ya. Jadi kalau kita selalu bicara menjaga nama perusahaan, ketakutan kepada perusahaan, ya kapan kita bisa berkembangnya kan begitu ya. Aku bikin satu contoh ya. Waktu itu kami mengadakan riset toilet begitu, mengadakan riset toilet di tempat kerja. Tapi kalau kita tidak melakukan riset itu, kita tidak akan tahu penyebab-penyebab terjadinya contohnya kekerasan pelecehan seksual di dalam toilet. Karena kalau setelah kita riset ternyata kekerasan itu terdapat di dalam toilet banyak. Ada kecelakaan kerja juga banyak karena toiletnya itu licin, tidak ada yang mengurus gitu. Nah, sepertinya fungsinya si riset itu seperti itu untuk kemajuan serikat kita gitu, untuk pengetahuan kita bagaimana kita harus mendapatkan sesuatu yang beruntung untuk anggota gitu, untuk serikatnya gitu. Jadi kalau tadi contohnya kita riset tentang atau riset tentang keuangan, terus setahu aku juga kita tadi bicara tentang untuk menjaga nama perusahaan itu kan kata perusahaan. Sebenarnya saya nggak tahu juga apakah harus pekerja itu menjaga nama perusahaan, apakah ada undang-undangnya. Kita kan aku juga kurang paham tentang itu ya. Tapi itu adalah salah satu, biar teman-teman tahu bahwa itulah salah satu pentingnya riset gitu. Untuk di serikat, di federasi, atau bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan gitu, pengetahuan kita, kepedulian kita gitu. Baru dari riset itu banyak hal-hal yang kita dapatkan. Itu contohnya itu ya. Itu masukan tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Susan. Mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin menambahkan atau bertanya perihal materi malam ini? Ya, izin bertanya Bu Fitri. Silakan Pak Taufik. Ya, selamat malam teman semua. Sebelumnya terkait dengan riset ini kita juga pernah dapetin hanya sekedar aja itu di pelatihan Serikat Muda ya tahun 2022 masih di Pekanbaru. Nah, mengenai yang tadi itu benar kalau bahwasannya untuk yang TBK itu sudah ada websitenya dan wajib untuk mengumpulkan finansial ataupun kesehatan dari perusahaan tersebut. Nah, namun jadi fokus kita itu adalah ke perusahaan-perusahaan, contohnya itu di RAPP sendiri itu kan adalah privat perusahaan. Nah, mungkin untuk salah satu riset kita yang penting betul kata Bu Susan, kita ambil salah satu saja, kita generkan aja apalagi kita kan sama-sama lebih banyak itu ke arah
perusahaan pulp and paper. Nah, mungkin menjadi bumbu buat suatu landasan terbaru kita mengenai riset, apakah dari K3-nya dulu kita buatkan. Jadi seluruh tim-tim SPH itu bisa menjadi ada kerangka baku ataupun dasar mereka melakukan riset di masing-masing SPH-nya. Contohnya kayak tadi kata Bu Susan itu terkait dengan WC. Bahwasannya kan di WC itu standarnya dari K3 itu satu WC itu untuk mencakup 25 orang. Nah, apakah setiap perusahaan itu sudah menstandarisasikan WC tersebut? Nah, jadi ada baiknya kita untuk yang di FSP2K ini dimulailah dengan yang sama-sama dulu, hal-hal yang masih mendasar bagi kita. Jadi risetnya tidak terlalu luas gitu. Contohnya kalau dari sisi finansial emang agak susah, apalagi di privat di RAPP sendiri itu kan sangat sensitif untuk keadaan perusahaannya seperti itu. Dan mungkin kita bisa rangkum bersama-sama untuk menjadi patokan dasar agar nantinya hal ini juga berpengaruh kepada kita nanti untuk pengupahan dan juga PKB nantinya. Jadi apabila di riset ini apakah bisa kita buat suatu kerangka acuan ataupun kerangka pokok yang mendasar gitu. Ya kita kan sama-sama paling banyak itu di area pulp and paper. Nah, untuk yang kayak di Sinarmas sendiri itu kan sudah rata-rata TBK dan finance-nya itu mungkin item per item finance-nya itu sedikit banyaknya hampir sama dengan yang privat seperti itu. Jadi itulah menjadi acuan ataupun kerangka kita jadi dasar pada saat risetnya nanti. Mungkin seperti itu, Bu. Dan saya juga mau tanya, apakah ada landasan hukum, karena saya nggak tahu juga, untuk perusahaan wajib memberikan ataupun memberitahukan mengenai keadaan perusahaan, baik itu secara finansialnya dan juga sisi kesehatan dan juga aset perusahaan. Mungkin itu saja, Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak Taufik. Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak Nelson untuk pertanyaan Pak tadi. Nelson dulu. Pak Nelson terakhir itu, Pak Nelson aja. Iya. Izin ya. Sumanto dulu, karena ini ya riset ini anggarannya besar ini, jadi Sumanto aja dulu. Kalau udah nggak bisa, baru kita minta tolong penasehat. Ya, malulah dikit-dikit Bung Nelson. Halo, dengar suara saya? Jelas banget, Jelas. Pak. Silakan. Jelas di Palembang. Mulai hilang. Bung Manto, mute. Kami nggak minta uang, nggak. Di mute itu ya. Itu ya. Halo. Udah jelas? Halo. Jelas. Udah Pak, silakan Pak. Iya. Jadi tadi kawan-kawan sudah menyerempet seperti yang disampaikan oleh Bung Rahmat tadi terkait dengan tujuan riset. Jadi kalau tadi ngomong riset dalam arti yang sempit, memang riset itu ya melakukan sebuah penelitian untuk membuat skripsi atau disertasi atau apapun namanya, sehingga kesannya ingin membongkar rasa perusahaan dan sebagainya. Tapi dalam arti yang luas sebenarnya yang namanya riset atau penelitian itu adalah tergantung tujuan tadi. Tujuan untuk mendapatkan data, informasi, agar kita bisa mengambil keputusan, agar kita bisa berargumentasi, agar kita bisa berdebat dengan manajemen gitu. Jadi kalau tadi kita sudah banyak berkutat terkait dengan masalah keuangan perusahaan, ya berkutat kepada persoalan-persoalan kekhawatiran akan dituduh sebagai pembocoran rahasia perusahaan.
Tadi Bunda Susan sudah sangat simpel menyampaikan terkait dengan riset misalnya toilet. Jadi dari tujuan riset itu sendiri sebenarnya kita bisa lakukan. Riset itu adalah mendapatkan data, ya, data itu untuk kita jadikan argumen. Nah, cara lain yang bisa dilakukan misalnya tentang pengupahan, tentang upah atau PKB. Biasanya setiap akhir tahun kita kan selalu mengajukan semacam proposal atau permohonan atau tuntutan untuk meminta kenaikan upah misalnya. Nah, biasanya kawan-kawan di SPA ini kesulitan. Ceritanya kalau naik upah itu cuma inflasi, ya kan? Pertumbuhan ekonomi, tapi tidak tahu pertumbuhan ekonomi itu apa dasarnya. Kemudian ketika mengetahui kemajuan perusahaan itu, tapi tidak ada dasar datanya untuk menyampaikan kepada manajemen bahwa perusahaan ini sedang maju. Nah, kita punya pengalaman misalnya tidak harus membuka rahasia perusahaan secara keseluruhan. Contoh, ketika kita mengajukan proposal tentang upah tadi, kita bisa mencari data tentang yang pertama harga komoditi, ya, harga pulp, harga kertas dunia. Nah, karena ini kan komoditasnya komoditas ekspor, termasuk juga kawan-kawan di sawit, ya. Jadi bukan berkutat kepada riset tentang pulp dan kertas. Harga pulp dunia berapa, harga paper berapa, harga CPO dunia berapa. Nah, di situ kita bisa memulai. Artinya, hari ini kalau kita ditanya SPA masing-masing SPA itu dia tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu harga paper dari bulan ke bulan setiap tahun. Itu penting, terutama supaya kita bisa membaca tren bahwa ketika harga paper kertas naik, itu artinya keuntungan perusahaan bertambah. Nah, dari berpijak kepada harga jual pulp kertas dunia itu, kita bisa lihat nanti cost produksinya. Nah, tadi terakhir sudah disinggung terkait dengan siapa tadi yang nyinggung, si Fitri ya, atau siapa tadi, bahwa atau si Taufik tadi, harga pulp biaya produksi untuk perusahaan Sinarmas kita tahu karena dia Tipika, sementara April dia privat. Nah, dari situ kita bisa biaya produksi untuk memproduksi 1 ton pulp atau kertas atau CPO sekian. Nah, artinya kalau kita mau kurangkan saja data itu ya, misalnya harga pulp itu $700 per ton misalnya kan, dikurangi dengan biaya produksi misalnya. Nah, artinya dengan data yang sangat minim saja sebenarnya kita sudah bisa berargumentasi mengajukan proposal, loh, harga pulp kertas dunia dari tahun kesekian, dari bulan sekian itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi tidak ada alasan perusahaan meruginya. Itu dijadikan dasar untuk serikat pekerja anggota mengajukan usulan kenaikan upah gitu. Begitu juga dengan CPO misalnya. Ada nggak kawan-kawan yang di sawit pernah meneliti tentang mencari data-data tentang harga CPO dunia? Nah, makanya tadi Bung Rahmat sudah menyampaikan bahwa kapabilitas kita, kemampuan kita untuk menyampaikan argumen, untuk membuat data atau usulan atau proposal yang berbobot kepada manajemen itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita mendapatkan data-data itu. Jadi sekali lagi jangan kita berkutat kepada sibuk rahasia perusahaan, takut itu nggak usah, lupakan karena ini untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan serikat. Maka ketika ada tuduhan dari manajemen, dari siapapun bahwa kalian membocorkan, tidak Pak, data ini kami peroleh dalam rangka untuk mengajukan proposal kepada manajemen agar kami tahu alasan rasionalnya meminta kenaikan upah. Nah, waktu kami studi banding dulu di perusahaan Astra Internasional, itu terbuka sekali antara serikat pekerja dan manajemennya. Dan ini level sejajar mereka. Jadi mereka bisa mengajukan proposal karena biaya produksi untuk 1 unit mobil, dia tahu harga jual mobil berapa, makanya ketika dia mengajukan proposal kepada manajemen, itu bukan sesuatu yang tabu lagi. Itu contoh. Jadi sekali lagi, untuk mengajukan riset itu
tidak usah muter-muter terkait dengan keuangan perusahaan saja, ya. Tadi toilet, tentang K3 apalagi. Terus terkait dengan item-item atau parameter-parameter yang memang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan di dalam PKB, itu kita bisa lakukan penelitian. Demikian masukan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Manto. Ini menarik banget ya. Memang nggak kepikiran sih juga ya untuk kita ngelihat dari harga apa tadi bahasanya komoditi ya. Untuk harga jual perusahaan berapa, biaya produksi berapa. Dari situ juga kita bisa ngelihat kondisi perusahaan itu sendiri sedang seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada tambahan atau masukan atau pertanyaan perihal materi ini? Ya, saya mau nambahin dikit lagi Mbak Fitri ya. Silakan. Ya, jadi mumpung ingat nih kemarin pada saat pelatihan ada satu fakta menarik yang mungkin perlu di-share di sini terkait dengan persepsi kita mengenai keuangan perusahaan ya. Jadi sebagian besar kita ya mungkin saya juga pada awalnya dulu berpikir begitu bahwasanya uang pemilik atau uang owner itu sama dengan uang perusahaan begitu ya. Seperti gini nih, ketika kita di Sinarmas mau minta naik gaji, seakan-akan kita itu minta uangnya Pak Teguh atau Pak Muhtar gitu ya. Padahal ternyata kondisinya tidak demikian. Atau misalnya kawan-kawan di April meminta kenaikan upah, seakan-akan ini minta uangnya Pak Sukanto Tanoto. Bukan. Ternyata bukan seperti itu kawan-kawan ya. Uang owner itu adalah uang dia sendiri. Sementara uang yang beredar di perusahaan itu adalah modal perusahaan. Ya. Tidak ada sangkut pautnya, walaupun memang pemilik perusahaan itu juga dapat gaji dari perusahaan, itu benar. Dan jumlahnya memang sangat besar ya. Karena persentase pemilik itu cukup, bahkan bisa dibilang ya besar sekali lah begitu ya. Tapi kalau kita minta kenaikan upah, itu tidak bisa diasumsikan kita minta uang kepada pemilik. Bukan begitu ya. Jadi anggapan atau persepsi seperti ini harus kita hilangkan. Yang kita minta itu adalah persentase modal produksi begitu loh ya. Dan ini adalah memang sudah jadi hal yang diperhitungkan oleh perusahaan mestinya setiap tahunnya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa saat ini upah kita, upah pekerja itu dalam persentase modal produksi itu baru menyentuh angka 1,5% kawan-kawan ya. Ini fakta. Artinya upah pekerja itu hanya 1,5% dari modal usaha. Dan ini bisa dibilang menjadi salah satu penyebab kenapa upah kita kemudian jauh tertinggal dari kawan-kawan di sektor yang sama di negara lain begitu loh. Sebagai contoh misalnya upah pulp Halo, hilang. Halo Pak Rahmat. Mana dirimu, Sekjen? Oke, jaringannya deh. Hilang kontak. Dihack tuh. halo. Oh, dihack Ya, ya. lanjut Pak. Ya jadi begitu ya. Jadi S1 2 Ada Pak, ada. Lanjut. ya. Jadi persepsi ini yang harus kita singkirkan jauh-jauh dari pikiran kita selaku pengurus serikat pada saat kita negosiasi kenaikan upah. Kita tidak minta uang Pak Teguh misalnya. Kita tidak minta uangnya Pak Muhtar atau kita minta uangnya Sukanto atau bukan. Kita minta uangnya perusahaan. Ya memang menjadi hak kita untuk dirundingkan. Karena faktanya saat ini upah pekerja di sektor pulp dan kertas Indonesia itu, ya terutama 2 perusahaan besar ya, di April dan Sinarmas, itu belum menyentuh angka 1,5% dari modal produksi. Itu, sementara. Terima kasih. Oke, makasih Pak Rahmat. Assalamualaikum, moderator. Waalaikumsalam. Baru mau nyapa saya Pak. Silakan Ya. Pak. Maaf ya, teman-teman semua ini lambat ini. Ya maklumlah, situasinya di tempat ini kurang
baik seperti di kota-kota. Jadi kalau saya begini teman-teman. Jadi riset ini bagus nih. Ini apa namanya agenda organisasi ini sangat bagus. Tapi kalau mungkin biar terarah, saya sependapat teman-teman yang lain tadi bahwa itu jangan kita langsung kita semua. Jadi apa yang menjadi permasalahan di perusahaan itu mungkin bagus yang kita kedepankan, kita riset dulu apa penyebabnya ini terjadi gitu loh. Itu yang kita harus gali, kita cari penyebabnya kenapa. Tujuannya kan itu tuh. Nah, kalau kita terlalu banyak kita mau riset di perusahaan itu, saya yakin kita pasti mendapatkan hambatan. Karena begitu masuk di konteks keuangan perusahaan, itu pasti manajemen sudah lain pola pikirnya. Kenapa? Organisasi ini kan kadang-kadang kita ini kalau kata kasarnya orang bilang tuh harus juga kadang-kadang lugu-lugu bangsat kita, Bang. Kadang kita lugu di dalam meminta data, baik dalam perusahaan, tapi di sisi lain, begitu kita punya permasalahan dengan perusahaan, itu salah satu peluru atau bahan yang bisa kita melumpuhkan perusahaan. Pasti mereka berpikir seperti itu. Nah, kalau kita mau mengambil sesuatu yang besar, menurut hemat saya, kita pelan-pelan. Apa dulu yang kemungkinan besar bisa kita menjadikan pintu riset ini bisa berjalan dulu. Nah, keuangan itu, karena keuangan perusahaan itu memang sensitif. Tidak, itu semua perusahaan seperti itu, sensitif dia. Dan perusahaan itu, walau dia untung berapa triliun, tidak pernah ngomong sama kita bahwa kita ini untung, kita ini surplus. Tidak pernah dia bicara seperti itu. Dia hanya bilang kita ini rugi, kita rugi. Jadi kalau menurut saya ini mungkin dibatasi dulu apa saja. Mungkin katakanlah contoh di perusahaan A kita riset ada berapa item 10. Mungkin kita masuk dulu ada 5 dulu atau 4. Setelah itu baru pelan-pelan. Dan awalnya sebelum riset ini kita jalankan di salah satu perusahaan, ya memang harus kita lakukan pendekatan dengan manajemen. Karena yakin saja begitu manajemen tidak perlu memberikan kita kewenangan, memberikan kita waktu untuk menjalankan fungsi kita sebagai SPA, saya yakin ini punya hambatan. Karena mereka pikirannya langsung negatif. Ini harus kita melalui pendekatan dulu, persuasi dulu kita, bagaimana caranya kita pendekatan, supaya kita dibuka akan pintu pelan-pelan untuk melakukan kegiatan ini. Yang kedua, yang dibilang Bang Rahmat tadi, memang sih kalau menurut saya, kalau ada SPA, yang mengajukan tentang kesejahteraan anggotanya, lalu dia berpikir masalah uangnya perusahaan siapa punya uang, menurut saya itu kesalahan fatal. Jadi kita serikat pekerja ini taunya itu mengajukan ke manajemen tentang apa yang kita majukan. Kesejahteraan kita ajukan, fasilitas yang lain kita ajukan. Kita tidak mau tahu itu uang dari mana lo mau dapat, nggak ada urusan gua tentang itu. Yang jelas kita sudah bekerja, karena kan di perusahaan itu Bang, kalau menurut saya ini hanya dua kan begitu, hanya ada hak dan kewajiban saja nih. Kita melaksanakan kewajiban waktu dan kewajiban tanggung jawab. Setelah sudah kita laksanakan itu bukan urusan kita lagi. Tentang yang lain silakan. Ada atas yang menilai, ada manajemennya. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami. Nah, kalau di perusahaan kami, Bang, kalau waktu kami normal itu memang setiap tahun itu, Bang, ada memang performance appraisalnya. Jadi, waktu itu, yang penting setiap tahun itu, semua supervisor melakukan PA kepada seluruh bawahannya untuk diteruskan ke manajer departemen sebagai bahan pertimbangan untuk menaikkan gaji. Karena kenapa perlu PA? Di antara 10 katakanlah satu shift, ya, shift A katakan begitu, supervisor 1, anggotanya 10. Di antara 10 itu pasti beda-beda cara kerjanya nih. Nah, juga nanti yang lain, ada orang kerja itu harusnya hanya menunggu telunjuk. Ada memang pekerja memang betul-betul dia tanggung jawab, punya inisiatif, macam-macam kriteria penilaian itu. Tapi kalau kita
hanya harus mengetahui dulu, menunggu dulu berapa perusahaan, ini berapa harga PAP tahun ini, apa itu memang sebagai dasar. Tetapi kalau menurut hemat saya, kita terlalu jauh berpikir ke sana. Kita ini punya hak dan kewajiban. Setelah kita tunaikan, hak dan kewajiban tercapai, maka kita punya hak meminta yang lebih, meminta kesejahteraan. Itu menurut saya, dan kami lakukan di sini. Nah, karena apa? Ada wilayahnya kita. Di mana sih wilayahnya serikat pekerja itu? Di mana wilayahnya manajemen? Jadi kalau kita terlalu jauh masuk di wilayah manajemen, artinya kita begini. Kita yang berjuang, tetapi kita yang menjawab. Kalau menurut saya, ini yang saya pakai kalau saya bang. Ini termasuk sering pengalaman lah. Jadi sistem saya, kalau saya bekerja, artinya ini loh domain saya meminta, saya mengajukan. Siapa yang harus menjawab? Manajemen, siapa yang harus menyampaikan? Ya atasan. Yang penting kita sudah melaksanakan kewajiban, itu yang utama. Jangan kita meminta gaji naik, kita meminta kesejahteraan lebih, tetapi kita masuknya Senin Kamis. Kayak itu tidak benar juga. Ya kan? Kalau tentang yang dikatakan Bang Rahmat tadi. Tapi sekali lagi Bang, ini aja apa namanya? Hal ini yang saya tanggapi dari Bang Rahmat hanya sharing pengalaman aja. Kalau masalah riset sekali lagi, kalau kita semua kita riset kayak K3-nya, kesejahteraannya, terus pelecehan seksualnya, ini perlu pendekatan dengan manajemen supaya dalam melaksanakan riset di dalam suatu perusahaan itu teman-teman itu tidak kayak model ada ketakutan. Kita betul-betul diberikan karena di undang-undang juga sepertinya kita sering dengar bahwa kita pengurus serikat pekerja diberikan kewenangan menjalankan fungsinya. Kan begitu dia Bang. Karena ini termasuk fungsinya kita, saya rasa perusahaan tidak juga ingin menghalang-halangi, tapi dengan tanda kutip di mana ranahnya bisa kita masuki. Kalau dia akan masuk di ranah sedikit mungkin privat, mungkin dia agak menahan sedikit. Tapi kalau konteks kesejahteraan, pelecehan seksual, K3, mungkin terus kebebasan berorganisasi di dalam perusahaan itu, karena ada juga perusahaan kadang-kadang serikat pekerja dianggap musuh. Mungkin itu Bang tidak mendapatkan hambatan yang besar. Begitu sudah lolos ini, baru kita melangkah lagi. Jadi kita punya strategi menurut saya dalam pelaksanaan program ini. Itu mungkin Bang dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator nanggapin dikit. Silakan Pak. Silakan. Siapa yang duluan nih? Iya, Sumanto. Oh, Bentar. Sorry, Pak Pala. lanjut. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Masalah terkait dengan hak dan kewajiban kita itu sudah pasti, kita setuju ya bahwa kita bekerja itu kewajiban, hak kita mendapat upah. Cuman biasanya manajemen itu ketika kita meminta lebih atau peningkatan kesejahteraan, dia akan selalu mengatakan ekonomi sedang sulit, harga PAP sedang turun, pasar dunia lesu, biaya produksi tinggi. Nah, untuk membantah argumentasi yang disampaikan tersebut, itu kan kita perlu juga ilmu gitu. Nah, ilmu tentang data-data itu yang kita butuhkan. Dan ini saya pikir setiap serikat itu butuh. Ya, persoalannya mau pelan-pelan, lambat-lambat atau cepat-cepat itu strategi, itu setuju. Ya, tetapi sekali lagi dengan dibekalinya nanti pengurus serikat tentang pentingnya melakukan riset, paling tidak dia sudah mempunyai dasar memulai dari mana. Contoh yang saya simpelkan tadi, ya terkait dengan kita mau minta upah setiap tahun. Saya minta Pak, pokoknya kita nggak mau tahu, mau rugi mau untung perusahaan, pokoknya kami sudah bekerja. Nah inilah bedanya level kita nanti dengan level manajemen. Artinya ketika manajemen ngomong tentang kerugian perusahaan, kita bisa bantah dengan data-data hasil riset kita, gitu. Atau hasil pengamatan lah, kalau nggak boleh dibilang riset. Nah, saya pernah dulu mendengar dari pidato seorang direktur di sebuah perusahaan PAP kertas.
sekitar tahun 2000-an. Direktur itu mengatakan seperti ini, bahwa kita patut berbangga ya bahwa industri pap kertas dunia Indonesia ini biayanya itu adalah termurah di dunia. Bayangkan ya. Kenapa? Karena di Indonesia kita sudah bisa panen bahan baku ya 7 tahun, pada waktu itu 7 tahun waktu itu ya, walaupun sekarang sudah bisa 5-6 tahun ya, kita patut berbangga. Kemudian di dunia ini ya kan, kita punya keunggulan lain, bahwa saingan kita menjual pap kertas itu di dunia ini itu hanya Brazil, hanya negara-negara Amerika Selatan, Brazil dan sekitarnya. Ya, artinya apa? Artinya dengan keunggulan komparatif seperti ini, itu juga bisa jadikan dasar berargumentasi. Kenapa kok industri pap kita harga biayanya murah? Kenapa kok misalnya kalau di SPKN, kenapa kok tidak dijalankan? Padahal kita bisa untung loh Pak. Nah, kita bisa dorong manajemen seperti itu kan? Kenapa pabrik tidak dijalankan? Misalnya nih contoh ya kan, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk CPU kita itu adalah penghasil sawit terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia. Artinya sebenarnya kita bisa menguasai pangsa pasar, tetapi kenapa kok upah orang di sawit itu lebih rendah misalnya dibanding Malaysia misalnya. Nah, ini juga kawan-kawan di sawit nanti bisa melakukan penelitian apa penyebabnya. Jangan-jangan ini pandai-pandai pengusaha di lokal, karena upahnya rendah, makanya perusahaan Malaysia pada menanamkan modal ke Indonesia. Nah, ini bisa menjadi argumentasi-argumentasi yang saya pikir perlu disampaikan kepada manajemen ketika kita mengajukan proposal tentang kenaikan upah. Gitu. Jadi sekali lagi, walaupun saya setuju tadi pelan-pelan seperti yang disampaikan oleh Bung Masalah tadi, tapi saya tidak setuju kalau kita memintanya, saya tidak peduli mau untung mau rugi saya minta, tapi tetap harus pakai argumentasi bahwa kami minta sekian karena harga pap sekian. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Manto. Silakan Bapak Lak. Izin moderator. Izin, siapa dulu? Aku dulu Bung Bandaro silakan. Bapak Lak tunggu dulu ya. Oke, Bapak Lak nggak potong. Sebelum pala aku cobalah. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk Kakanda Arman dari Lontar. Kayaknya ada katanya mengikuti Zoom kita. Ya. Salam buat Ustadz Masalah Latif. Namanya Masalah, kerjanya buat masalah aja. Oke, ini saya enggak banyak komentar, cuman saya hanya berbagi sedikit pengalaman di waktu saya bekerja dulu. Ya. Kebetulan saya pernah menempati posisi ketua serikat, pernah juga berada di posisi manajemen, ya. Jadi yang saya pahami dulu di perusahaan itu memang benar apa yang disampaikan Pak Manto. Untuk tujuan utama kita berserikat adalah kesejahteraan anggota, ya. Untuk mencapai kesejahteraan itu memang kita harus tahu data-data perusahaan itu secara konkret. Itulah bahan kita untuk berargumentasi nantinya dengan manajemen apabila kita mengajukan kenaikan upah, kenaikan apa, dan lain-lain sebagainya, permintaan yang lain-lain sebagainya. Ya. Karena yang saya alami dulu, selaku ketua serikat, saya selalu mempelajari ini perusahaan ini sedang baik-baik saja atau sedang bermasalah. Ya. Nah, dengan pahamnya kita keadaan perusahaan itu, kita bisa mengajukan layak enggak kita minta kenaikan upah sekian, kita minta kenaikan upah sekian. Dan setelah saya berada di posisi manajemen waktu itu, ternyata di posisi itu manajemen itu juga punya strategi, ya.
keuntungan perusahaan kita tahun ini segini, ya. Kita punya cost untuk menaikkan, sebetulnya ada cost untuk kenaikan upah itu di perusahaan itu, karena dengan keuntungan sekian, perusahaan boleh menaikkan upah sekian, ya. Tetapi orang-orang yang menjalankan perusahaan ini kan mau namanya baik juga. Sementara perusahaan sudah memberikan kenaikan di level contoh 3%. Bagaimana ini tidak naik? Sehingga yang menjalankan perusahaan ini bisa dapat nama baik, ya, dan dia dapat kenaikan upah sendiri, gitu kan, keuntungan sendiri, ya. Jadi semuanya dibudgetkan. Yang saya alami dulu, setiap head departemen itu membudgetkan cost produksi departemen dia itu per tahun, gitu kan. Termasuk cost upah, dia punya anggota di departemen itu berapa, upahnya berapa, terus kenaikan upahnya berapa, terus dia perlu menambah orangkah, kebutuhan kantornya berapa, pokoknya semuanya dibudgetkan, ya. Jadi dengan apa yang disampaikan Pak Manto tadi, dengan kita mengetahui, boleh kata itu rahasia-rahasia perusahaan, ya, itulah senjata kita nanti dalam berargumen meminta sesuatu, ya. Karena dengan kita punya data yang konkret, ya, perusahaan tidak bisa berkelit, ya. Nyata loh Pak, kita keuntungan kita sekian persen loh Pak. Masa kami minta kenaikan upah sekian persen, Bapak tak mau kasih, ya. Jadi memang sangat penting, ya, kita harus mengetahui rahasia perusahaan itu. Nah, disinilah kita berusaha mengetahui rahasia perusahaan itu melalui ya riset yang kita lakukan terhadap bidang-bidang tertentu, agar nanti di perundingan PKB kita dengan mudah bernegosiasi dengan tim PKB-nya perusahaan. Mungkin itu aja dari saya, Wapala. Silakan Wapala. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Silakan Wapala. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam jumpa bersama saya, sang bintang film India. Jadi terima kasih moderator ya. Salam menyapa buat kita semua. Sedikit memberi masukan untuk kami sendiri, demikian juga kawan-kawan. Sebenarnya kira-kira tahun yang lalu ya, kami sudah terpikir tentang riset ini. Karena kebetulan itu sekum kami dia ada juga di sini. Sedikit kasih pandangan buat kita. Riset ya, riset tentang riset. Jadi saya tertarik. Jadi kalau riset ini kan lebih identik dengan penelitian. Jadi kalau pemahaman kami, kalau penelitian itu lebih fokus kepada pencarian bukti, ya, bukan meminta data. Kalau namanya hanya meminta data ke perusahaan-perusahaan, kita korek-korek, bisa jadi sih kita nggak dapat data itu, karena bisa jadi tidak membuka diri, apalagi kalau dia belum TBK ya, sebagaimana disampaikan Bu Sekjen tadi. Jadi kalau pemahaman kami sederhana saja sih. Sebenarnya untuk riset ini yang tampak di depan mata aja sebenarnya sudah ada, sudah kita lihat. Kalau memang kita coba menggeluti ini. Karena yang dikatakan riset itu kan memang kita menggali informasi, bukan hanya sekadar meminta data. Saya kasih perumpamaan. Contoh data itu yang diambil yang tampak di depan mata itu seperti pertama itu jumlah karyawan. Saya rasa nggak perlu minta data kalau soal jumlah karyawan. Tinggal pasang kaki aja kita berapa anggota, berapa sub-subnya. Bisa, saya yakin itu bisa jumlah karyawan. Kemudian luas areal perusahaan, ini juga bisa dengan kecanggihan alat sekarang ini kan.
Tidak perlu kita minta data dari perusahaan. Kemudian produksi perusahaan itu sendiri, ini juga bisa. Karena untuk melihat produksi perusahaan itu di pintu masuk, pintu keluar kita udah tahu. Hanya saja kita bisa nggak menempatkan anggota kita untuk melihat produksi itu, pencatatan produksi itu. Memang ya butuh tambahan waktu, biaya kan gitu kan. Tapi kan kalau memang kita mau, sebenarnya bisa. Soal teknisnya bagaimana caranya itu SPA-nya masing-masing itu supaya bisa melihat seperti apa sih jumlah produksi daripada perusahaan itu, baik hitungan hari ataupun hitungan minggu ataupun bulan. Mungkin bisa saja sih di random ya, antara dalam beberapa hari, seminggu kita coba hitung, kemudian dalam satu minggu atau dalam satu bulan berapa kali satu minggu. Jadi itu nampak. Kemudian biaya produksi, upah dan alat-alat produksi ini pun gampang kok melihat itu. Contoh dari karyawan tadi, dari luas areal tadi, kemudian kan kita ketahui tadi upahnya. Soal alat produksi lagi, kita tinggal hitung sih. Ya memang melebarkan sayap lah kita sama kawan-kawan ya. Alat-alat produksinya apa saja sih? Kita bisa kita lihat. Kalau alat itu seperti apa, pemakaian BBM seperti apa, jam kerjanya seperti apa. Kemudian hasil penjualan produksi. Nah ini juga ada gampang kok. Gampang. Nah untuk mendapatkan hasil detail 100% seperti yang kita harapkan belum tentu memang. Tapi paling tidak gambaran kasarnya itu sudah kita tahu itu. Soal harga penjualan ini juga ya kita tinggal buka informasi ya. Dan itu jelas kelihatan seperti sampaikan tadi Bung Bendum tadi, ya CPO dunia, harga CPO dunia seperti kami di sawit itu tahu. Harga TBS kita tahu. Nah, jadi masukan saya karena ini memang ini mengingatkan kami juga ini akan segera kami lakukan ini supaya kami dapat peroleh data ini. Dan maksud saya itu tidak perlu kita mengambil data yang sudah ada di ruangan meja atau di depan manajer atau HRD. Karena kalau seperti itu kesannya, ya jelas kita mengorek data. Dan itu mungkin bisa jadi tidak diberi oleh perusahaan. Tapi dengan tujuan riset ini, kita buat surat ke perusahaan bahwa kita akan mengadakan riset dengan tidak mengambil data yang sudah ada dalam perusahaan. Kita mencari data itu yang real di depan mata kita, sehingga kita akumulasikan seperti apa sebenarnya biaya produksi daripada perusahaan itu, kemudian dikurangkan dengan hasil penjualan, tentu dapat keuntungan berapa. Saya berterima kasih lah dapat tema hari ini tentang riset, mengingatkan kami setahun yang lalu bahwa ini akan kami lakukan. Karena yang berdampak, sebagaimana disampaikan oleh Bung Bendum tadi itu, kita bisa, jadi kalau beralih di perusahaan, kita upah kita sekian, produksi lagi lemah, sehingga berdampak kepada penghasilan. Maka, jelas? Jelas. Pak. Lanjut Pak. Menarik nih Bapak nih. Nah, maka berdampak sekali ketika kita mengajukan PKB, alasan perusahaan begana begini. Sementara kita punya data akurat yang di depan mata. Jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya data ini yang di depan mata ini aja kita kumpuli sudah cukup ya menangkis alasan-alasan perusahaan atas segala biaya produksi, areal segala macam, sehingga perusahaan menganggap keuntungannya minim. Nah, jadi saya memberi saran, kalau kita khawatir meminta data, memang sebenarnya menurut pemahaman kami, kalau mengambil data ke perusahaan itu sebetulnya bukan riset, itu mencangkok data namanya itu. Jadi riset itu memang murni kita lihat aktualnya di lapangan seperti apa, dan pasti bisa kita lakukan karena memang kita fungsi serikat kita itu kan mencari data dan anggota kita banyak gitu. Masing-masing kita tugasi beberapa orang. Umpamanya di bagian mencari data karyawan, saya rasa nggak susah.
Nah, luas areal ya tinggal Google Map aja kan kelihatan. Nah, itu saja sih masukan. Intinya kepada kawan-kawan saya sampaikan kita jangan terfokus mencari data itu dengan meminta data ke manajemen. Saya rasa itu bukan riset, itu namanya mencangkok data itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawaban Bapak Lak ini hampir sama dengan Pak Sumanto ya. Jadi kita fokus ke data yang ada aja nih. Kita cari tahu gitu. Baru kita kumpulkan dan kita perjuangkan seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang lain. Opung nih, Opung udah angkat tangan, Pung. Silakan, Pung. Terima kasih moderator. Cukup baik pertemuan hari ini. Saya sapa dulu untuk kawan-kawan semua ya. Ada yang baru muncul, ada yang lama muncul baru. Ya, dibalik-balik lah. Bagus modulasinya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, bagus. Bagus. Pak Pala nggak monitor lagi, menikmati rokoknya. Jelas, Bung. Riset, penelitian, pengamatan, itu kan beda-beda tipis saja, ya. Melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan pengamatan, melakukan survei, ya. Tapi yang pasti itu kan tentang data. Semua tentang data. Data itu ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada juga yang asumsi. Nah, kadang-kadang yang asumsi ini yang bisa kita padukan antara terbuka dan tertutup. Jadi kalau kita tahu produksi 10 masuk, keluar 3 jadi barang, berarti kita asumsikan untuk mendapatkan 1 butuh bahan baku 10. Nah, kira-kira gitu ya. Baru ada tentang informasi. Informasi itu ada yang umum, ada yang ditempelkan di dinding, ada yang bentuk keterangan, ya, ada juga tentang fakta-fakta di lapangan. Nah, dan juga satu lagi tentang keterangan. Keterangan bisa lewat wawancara, bisa lewat kuesioner. Itulah yang dilakukan tentang riset ini. Tergantung kita nantinya, masing-masing di perusahaan kita, pilihan mana yang mau kita pilih, yang mau kita riset. Akan gitu. Tidak harus yang 24 item itu. Tapi kalau nanti kita ada yang utama, apakah tentang pengupahan, tentang pengupahan ini perlu juga diriset ini. Walaupun itu sifatnya tertutup, bahkan konfidensial, tapi masih bisa. Itulah dilakukan dengan wawancara atau kuesioner. Dari tahun berapa masuk bekerja, berapa lama, jabatannya apa, baru masuk kepada yang krusial. Berapa upah yang diterima? Mungkin dia nggak bisa jawab itu. Tapi dengan memberikan beberapa pilihan, 1 sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, itu kan menjadi pilihan-pilihan. Tapi nanti jawaban itu mendekati kebenaran. Itulah maka sebuah data yang didapatkan berdasarkan keterangan. Jadi yang hal-hal yang bertentangan dengan hukum jangan dipaksakan untuk ditemukan. Nah, itu dia. Nah, itu makanya kita dilatih bagaimana menjadi nanti menjadi orang-orang yang melakukan riset. Sehingga kita dibekali hari ini apa yang harus kita miliki dulu, mindset kita sama gitu. Saya kira itu dia. Karena saya sih sudah pernah beberapa kali ikut menjadi apa ya? Ya, menjadi peserta ya yang melakukan riset itu gitu.
Oke, demikian. Selamat malam kawan-kawan yang hebat hari ini. Pekanbaru, Riau, Palembang, Kalimantan semuanya. Iya. Terima kasih Opung. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir malam ini ya. Ini juga ada beberapa nama baru tadi ya yang belum saya kenal khususnya gitu. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita closing, dipersilakan. Mau ngomong, Boleh Pak Nelson. Iya. Habis katanya mau di closing sih, jadi aku jadi ngomong. Iya. Oke Pak, sekalian Pak, kita bahas yang tadi ya, ada pertanyaan dari Pak Taufik. Bentar saya cari catatannya dulu. Nggak apa-apa, aku ada kok. Oh iya, oke Pak. Iya. Baik, Apakah ada ya. landasan hukum untuk perusahaan wajib memberikan keadaan finansialnya atau kurang lebih seperti itulah pertanyaannya Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, kan biar bagaimana diskusi Zoom kita ini memberikan kita banyak ini ya, banyak pencerahan gitu, banyak masukan. Aku sendiri mula-mulanya pikir, mungkin nggak akan banyak yang hadir nih, karena topiknya kok nggak menarik, gitu kan. Kalau kita ngomongin upah, ngomongin advokasi PHK atau advokasi lain, kita biasanya lebih bersemangat. Ini riset gitu. Kita udah capek di tempat kerja sekarang, perlu ngumpulin data lagi, menganalisis data lagi. Belum lagi ada risiko rahasia perusahaan, kan gitu ya. Tapi ternyata cukup banyak, luar biasa. Kawan-kawan gini, biar seperti yang kita sudah tahu deh ya, bahwa fungsi kita sebagai serikat pekerja atau sebagai pengurus serikat pekerja, sebagaimana ada dalam anggaran dasar kita masing-masing, gitu, kita tahu kalau diringkas itu menjadi membela dan juga memperjuangkan kesejahteraan, gitu deh ya. Kalau mau diteruskan, memperbaiki kondisi perburuhan. Dengan demikian, kita pasti kalau namanya membela, artinya ada sesuatu yang dilanggar, ya kan? Maka kita bela. Sebenarnya kita membela dari siapa sih? Ya tentu dari pengusaha, itu satu ya. Yang kedua, dari siapa? Dari pemerintah juga. Kita tahu regulasi yang dibuat, undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Nah, karena itu kita akan bertarung. Kata bertarung sendiri pasti ada risikonya, kan gitu. Dan itu sudah kita hayati, gitu deh. Nah, bahwa sekarang ada macam-macam cara advokasi. Tadi dikatakan riset perusahaan strategis ini juga tujuannya untuk melakukan advokasi, kampanye dalam rangka mencapai tujuan serikat, kurang lebih gitu ya. Nah, tadi ada macam-macam cara mengadvokasi gitu ya. Bisa kita mogok kerja, bisa negosiasi, bisa lobby, bisa melalui hukum gitu, bisa pendidikan. Sekarang ada satu lagi kita bertambah nih melalui riset gitu. Nah, kita akan berlatih soal ini. Kita bukan para ahli, kita bukan akademisi gitu. Kita adalah buruh, kita ahli di bidang kerja kita masing-masing. Tapi sekarang kita mau belajar riset tahap demi tahap gitu deh. Tadi ada disampaikan, pertama aku mau sampaikan soal riset dan rahasia perusahaan. Itu dulu ya. Baik, kawan-kawan, kalau rahasia itu memang tidak boleh disampaikan kepada publik. Gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya rahasia? Kan gitu ya, rahasia perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan rahasia gitu, rahasia perusahaan juga, itu adalah hal-hal yang memang tidak boleh diungkapkan kepada publik gitu ya, oleh perusahaan. Perusahaan menyatakan ini tidak boleh diungkapkan secara publik. Rahasia itu sendiri harus didefinisikan apa-apa saja yang dimaksud dengan rahasia. Tidak boleh diungkapkan secara publik gitu ya. Nah, kalau dia diungkapkan kepada publik, maka itu tidak lagi menjadi rahasia. Itu artinya menjadi informasi publik yang bisa digunakan oleh siapapun. Itu bisa diolah juga oleh siapapun, dianalisis oleh siapapun. Nah, karena riset yang akan kita lakukan ini akan kita gunakan untuk kampanye, untuk runding, dan lain-lain, tentunya ini mesti kita bisa pertanggungjawabkan untuk bisa juga dilaporkan atau diinformasikan secara publik. Ya kan? Nah, karena itu kita akan mengambil datanya dari sumber-sumber yang
sah. Kalau boleh Fitria minta tolong ke bagan tadi. Baik. Kan kita ini ya, kita lihat dulu 1 sampai 5 aja gitu ya. Informasi publik, basic information katanya, informasi dasar. Tentunya nama perusahaan, alamat perusahaan, di mana perusahaan beroperasi gitu ya. Ini bisa kita dapat misal dari website perusahaan dan lain-lain. Kemudian nomor 2 ada produk. Asia Pulp and Paper produknya apa? Ada tisu, ada pulp, ada kertas, ada garugatin, ada kemasan dan sebagainya, gitu ya. Produk-produknya. Kemudian kalau kita lihat nomor itu juga ada di website, gitu, atau di company profile-nya, atau di buku-buku publikasi yang dikeluarkan. Kemudian nomor 3 apa? Facilities, fasilitas-fasilitas yang ada di perusahaan, fasilitas produksinya, mesinnya dan sebagainya. Coba lihat di dalam website Asia Pulp and Paper atau April Group. Di situ ada kelihatan tuh, gitu, walaupun nggak detail banget. Artinya bisa kita gali. Nah, begitu juga workforce, tenaga kerja ya, seringkali dipublikasikan. Jadi kita bisa mendapatkan datanya, itu diantaranya ya, artinya bisa lebih banyak, dengan meminta langsung ke perusahaan. Namanya kita mau riset ya kan, hak warga negara juga, hak semua orang kalau riset. Untuk diminta ke perusahaan. Syukur kalau dikasih. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, tapi ada kok perusahaan yang mau kasih juga. Gitu. Kita juga bisa dapatkan datanya melalui website perusahaan atau publikasi-publikasi perusahaan seperti tadi company profile, informasi rugi labanya kalau dia umumkan ya, brosur-brosurnya gitu, kita bisa cari. Kita juga bisa dapatkan datanya dari media, baik media cetak atau media online. Kita bisa, itu namanya riset. Riset itu kan mengumpulkan data, mengolahnya menjadi suatu dengan metode tertentu, mengolahnya menjadi satu informasi yang lebih bermanfaat dari dikatakan. Bisa melalui artikel yang dibuat orang ya tentang pulp and paper gitu, tentang perusahaan itu. Bisa melalui jurnal-jurnal yang mungkin sudah dibuat juga. Kita juga bisa minta pendapat ahli gitu. Kita tahu ada juga kok sekarang sudah ada tuh apa namanya? Semacam perguruan tingginya pulp dan kertas gitu ya, prodinya ya. Tentu ada dosen-dosen di sana, gitu kita bisa minta. Nah, kita juga bisa dapatkan dari hasil-hasil penelitian pihak-pihak lain deh. Kalau ada mahasiswa bikin penelitian di RAPP gitu, aku pernah baca gitu ya, dia juga ada sebutkan tuh histori perusahaan dulu, kapan dibentuknya dan seterusnya ya. Nah, kita bisa dapatkan dari sini juga, itu kan sah. Baik. Kita juga bisa dapatkan data dari kementerian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Investasi, penanaman modal gitu ya. Tadi juga ada website, macam-macam website gitu, yang salah satunya IDX itu tentang penanaman modal. Tadi aku ketik Sinarmas, langsung muncul tuh beberapa perusahaan laporan keuangannya, tapi yang sudah TBK memang. Artinya kita bisa mencari dari sumber-sumber lain yang sah. Gitu. Jadi dengan demikian soal kerahasiaan perusahaan, resiko itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Kita juga kan memang organisasi yang sah juga, kita bukan organisasi jahat kan gitu ya. Karena itu kita akan mendapatkannya dengan cara-cara yang sah. Nah, kemudian ada begini, tadi ada yang disampaikan untuk COVID gitu ya. Kawan-kawan, aku juga baru dapat ini, dulu pernah dapat, tapi sekarang baru dapat ini informasi dari Mbak Indah. Rupanya Mbak Indah itu memata-matai kita tuh, dia dekat dengan Bunda Susan rupanya di Zoom-nya Susan. Mereka baru pelatihan, baru melakukan suatu acara internasional di Jakarta. Gini, nanti di sharing ya, aku sharing. Ini ada namanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 tentang laporan keuangan tahunan perusahaan gitu. Nah, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 25 ini
diwajibkan kepada perusahaan untuk membuat laporan perusahaannya dan membuat laporan keuangannya disampaikan kepada Menteri Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan. Di pasal 12 itu dikatakan gini. Pasal 12 ya. Nah, dikatakan gini. Bab 4 pasal 12. Informasi keuangan perusahaan yang bersumber dari LKTP. LKTP itu tadi laporan keuangan ya, perusahaan. Yang disampaikan oleh perusahaan kepada Dirjen bersifat terbuka bagi masyarakat. Aku ulang, bersifat terbuka bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ayat 1. Ayat 2, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh atas dasar permintaan tertulis kepada Dirjen dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya ayat 1 mengatakan laporan keuangan itu terbuka bagi masyarakat. Ayat 2, masyarakat bisa meminta informasi keuangan itu gitu ya, ke Kementerian Perdagangan ini. Dan ini sudah pernah kami lakukan untuk waktu itu masih kerja di PT Tanjung Enim Lestari gitu. Datanya aku masih punya juga. Gitu, dan diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini dia nih. Ya. Boleh ke pasal 12. Diberikan oleh Kementerian Perdagangan, ada bayarnya seperti dikatakan tadi ya, dikenakan tarif. Waktu dulu itu tarifnya 5.000 per lembar gitu deh. 5.000 per lembar. Nah, kita serikat pekerja itu dibolehkan untuk meminta data itu sebagai semacam pihak yang berkepentingan. Ketika kita katakan kami perlu data itu dalam rangka perundingan PKB, dan kita adalah serikat pekerja dari perusahaan itu langsung diberikan. Artinya itu juga sesuatu yang layak kita upayakan, kita coba kita latih. Itu yang pertama soal risetnya, rahasia perusahaan dan data ya. Kemudian ada yang kedua soal model riset yang akan kita lakukan. Kita memang mau mengadakan riset. Awalnya riset yang akan kita lakukan itu seperti yang kawan-kawan bilang tadi, sebenarnya itu disebut dengan riset sosial ya, seperti bagaimana kondisi perburuan, kondisi pengupahannya, bagaimana kondisi keselamatan kerjanya, bagaimana kondisi hubungan kerjanya. Tadinya mau itu, gitu. Nah, tapi kemudian ada 3 orang dari kita yang ikut pelatihan riset strategis perusahaan ini yang dilakukan oleh Industrial ya, tadi disebutkan gitu. Nah, memberikan model riset seperti yang sedang kita diskusikan ini, gitu, strategic company research, riset perusahaan strategis. Ini memang dimaksudkan kalau kita punya data-data ini, maka kita menjadi punya power, kita punya kekuatan untuk melakukan advokasi, gitu. Nah, jadi pada tahap ini tim riset kita gitu memutuskan untuk mengubah model risetnya menjadi kita coba riset strategis perusahaan ini, gitu deh. Ini masih dalam tahap pembuatan draft gitu, proposal dan sebagainya. Nanti akan diinformasi lebih lanjut. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nelson. Tadi katanya ada Mbak Indah ya, bareng sama Bunda Susan. Mungkin bisa kasih advice untuk kita Mbak Indah? Bunda Susan bisa bantu ke Mbak Indah? Halo, Bu Moderator, Mbak Indahnya lagi apa? Lagi ngerjain PR-nya di bawah. Oke, nggak apa-apa Bunda. Nggak ada sama saya nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Mungkin next time kita bisa diskusi bareng Mbak Indah juga dari industri OLED. Oke, terima kasih Bunda Susan. Terakhir mungkin dari Pak Rahmat atau Ibu Mala untuk memberikan kesimpulan diskusi malam ini.
dipersilakan. Ya, baik. Jadi terima kasih ya kawan-kawan semua. Diskusinya sangat menarik dan saya juga sangat senang karena ternyata yang hadir cukup banyak. Ini menunjukkan bahwasanya tingkat perhatian kita terhadap organisasi yang kita jalankan sudah semakin baik, gitu ya. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan dan Pak Nelson juga menyampaikan tadi tentang dasar hukum dan ini jadi modal yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa kita simpan nanti materi yang disampaikan tadi ya untuk bekal kita kalau nanti kita mau minta data ke Departemen Perindustrian. Hanya sedikit yang saya mau sampaikan ya, Pak. Tadi sudah ada beberapa masukan dari kawan-kawan semua, tapi intinya adalah kita semua ini sebagai pemantik ya. Kami harap ini sebagai pemantik karena memang walaupun kita ada program proyek untuk penelitian, namun yang perlu kita sepakati bersama adalah kegiatan ini sangat bagus dan bisa kita lakukan serta sangat baik dampaknya bagi semua pemimpin di setiap serikat pekerja. Nah, ini harus kita sepakati dulu sama-sama ya, supaya nanti kita ada keinginan juga untuk mencari data di perusahaan tempat kita bekerja masing-masing. Kemudian yang kedua, tadi benar, dari 24 data ini walaupun semuanya penting, tapi tidak juga lantas semua harus kita cari begitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, tapi setidaknya data dasar tadi berupa latar belakang perusahaan, siapa yang jadi pimpinan saat ini, siapa yang kemudian punya kewenangan untuk kita lakukan penekanan, itu sangat penting ya. Kita bayangkan saja seandainya setiap SPA itu punya data siapa CEO-nya, siapa direkturnya, siapa direktur operasionalnya, beserta dengan nomor HP dan nomor WA-nya, ya syukur-syukur ya. Ini akan sangat memudahkan kita untuk melakukan usaha-usaha advokasi begitu ya. Ya, jadi ini harus kita mulai dan kita kumpulkan. Kemudian sumber datanya dari mana? Tadi sebenarnya di slide sudah disebutkan ya, dan tadi Pak Palak juga sudah sedikit menyinggung, itu tidak harus dari data yang sudah dimiliki perusahaan ya. Ada sumber-sumber data, baik dari anggota kita sendiri, baik data-data di internal kita, melalui pengamatan, melalui data sosial, melalui data yang ada di masyarakat, dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita, karena kalau data yang ada di perusahaan itu pasti hal-hal yang kita butuhkan boleh jadi itu sudah nanti akan difilter oleh mereka. Jadi sekali lagi terima kasih, ini diskusi yang sangat menarik. Mudah-mudahan kami sebagai fasilitator berharap ini adalah pemantik untuk kita semua ya, bukan hanya untuk kawan-kawan tapi terutama bagi kami sendiri, agar kita mulai berpikir untuk menyimpan, mencari, dan kemudian memfilekan data-data ini supaya nanti ke depan bisa kita sama-sama manfaatkan. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Kita masih ada waktu 8 menit lagi ya. Mungkin sebelum closing, mau sapa dulu nih kawan-kawan dari Jambi. Ada Pak Suwandi dan kawan-kawan. Apa kabar Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih Pak. Ini juga jauh-jauh nih, ada dari Kalimantan nih, Pak Masalah ya. Masalah Latif, siapa namanya saya lupa. Siap, siap. Iya nih, sering FYP nih di TikTok saya nih masalah di Kalimantan. Oke, lalu ada dari siapa Ada ya Bang yang belum? Joni juga tuh, Bang Joni dari Palembang itu, Pit. Bang Joni ini saya juga baru pertama nih kayaknya ya. Bang Joni, apa kabar? Bang Joni, Bang Jupri. Lalu ada Bang atau Bung ya saya panggilnya. Tadi ada Bung Firman juga, saya juga masih belum kenal tuh Bung Firman, salam kenal ya. Oke. Kawan-kawan, mungkin diskusi malam ini kita akhiri sampai di sini aja ya, jam 8 kurang 7 menit, karena sudah malam dan mungkin sebagian juga
harus beristirahat untuk besok aktivitas kembali. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi malam ini. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Itu ada salam dari Mbak Indah juga semuanya ya. Oke. Terus itu ada Bu Yesi Ya. dari mana ya Mbak Fitri? Oh iya Ibu Yesi. Bu Yesi dari BTSI lah, Bun. Kawannya Bu Ami itu, Bun. Oke, iya. Ya, Jangan. Mas Arif udah nyampe, Mas Arif. Bu Devi hari ini kok diam aja ya. Iya, Bu Devi lagi ini dia lagi Sakit pengen gigi jadi ya? baik-baik hari malam ini. Ya. Bu Devi anu dia, lagi kalem dia. Mbak Devi lagi kalem malam ini. Kenyang makan bakso dia tuh. Enggak, lagi persiapan untuk besok ketemu HRD untuk membuat kesepakatan bersama. Oke. Macam betul aja. Serius. Kalau butuh pasukan, infokan aja. Iya, Wapala siap tuh. Jadi kejar-kejar. Kita goyang pagarnya itu. Bukan. HRD kami kan baik sekarang, sering dia datang ke Kerinci. Kalau dulu kan belum tentu datang dalam setahun sekali. Kalau sekarang sebulan sekali minimal datang lah dia. Bandaro, panggil itu kawanmu Joni. Ayo Bung Joni open mic dong sebelum di close nih. Siapa, Bung? Yang mana? Joni Sibarani ya, Bung ya? Iya, Joni Sibarani tuh. Aja sih bala mana dia, Bung? Yang mana Cibaran itu? Brojol. Martabuni dia itu. Profesor, mana profesor? Tunjukkan dirimu. Wah, sekarang K-nya jadi X ya. Jadi orang dia Wapala. Kalau aku kangen sama Pak Jupri. Aku kangen sama Jupri loh. Iya bener aku kangen. Bung Joni, apa kabar Tel? Bung Joni? Udah terbentuk belum serikatnya? Bun, Hati-hati, Bun. Orang rumah di samping loh. Kapok Wapala udah nggak dirindui lagi sama Bunda Susan. Abis dikecengin terus sama Wapala Bunda Susan. Kita mainnya di FB aja. Kenapa rupanya ada orang rumahmu di pinggir? Iya, aku juga ada orang rumahku di pinggir aku ini. Udahlah, close. Lapar Buat ini mau itu pulang. dulu Bang John itu itunya dibuka dulu Bang Joni, dibuka itunya, masih di mute itu Bang. Dia nggak tahu. Oke. Suaranya mute. Dia nggak tahu mute, tahu itu. Mute itu sama dengan ngedot. Mute. Orang tulisannya mute. Mana sih barang itu? Mute. Parah kali Bapak nih. Aurat kawan, hancur kali ya. Panasan makan ikan baung itu. Ayo Bung Joni. Brojol, mana suaramu? Berak malam dia itu. John. Kang Arif habis mandi kan? Bah, Awak baru nyampe, Bro. Mas. Sinyal Arif mana ikan patin itu pancing tadi tuh. Sinyal kali dalam dunia. Nggak bergerak dia itu. Wih, cantiknya baru purba nampak dia. Pinggir-pinggirnya pun jadilah. Horas. Weh, Mak. Bung Joni mau ngomong juga Glenn. Yang mana orangnya itu? Apa kali rupanya orangnya itu? Ganteng kali. Jangan itu. John, ngomonglah John. Jangan sok paten. Ya di PTTel dialah terganteng di PTTel.
Sinyalnya John, kayak ditunggu loh, ini ya, John. sinyalnya ya. John, ditunggu loh, John. Bung Joni diskusi selanjutnya harus hadir karena banyak yang menanyakan. Ya, Pokoknya tinggal kalau disusun. Sinyalnya jelek. sekali lagi kalau diundang nggak datang, doain anyang-anyangan sebulan. Nggak pernah nampak orang yang mana itu. Loh, kabur dia. Dia banyak orang Batak di sini muncul dia. Memang panas sekali daging ikan patin tuh ya. Sampai buka baju habis makan ikan patin tuh, tengok ya. Bukan, baru nyampe Bung Rahmat. Baru nyampe. Iya, mantap. Bung Sekjen. Ya. Bung Sekjen, ini apa ya? Ada sedikit miris juga ya karena yang ikut Zoom itu ketua-ketua serikat ya ini lagi nih Wapala ya kan, Bang Arif gitu. Terus ya ketua-ketua serikat yang lain tuh kayak gimana ya? Cobalah gimana ketertarikan mereka gitu, ketua-ketua serikat yang lain gitu di RAPP itu munculkanlah. Ya, oke Bunda, PR kita sama-sama ya. Nanti kita pada ajain ya. Ya, nanti diajak lah, Bun. Mungkin kalau presiden ikut, baru ikut orang itu. Yang di RAPP masih pada ngempet. Belum apa kali. Nanti kan pelan-pelan kita apakan, nggak apa kali lah gitu. Ya apa kan lu bilang nggak apa-apa kali dia. Nanti kalau kau apakan, apa kali nanti orang itu menjadi apa kali, bubar pula nanti. Urusan warit lah itu. Ya, itu PR kita sama-sama lah, nanti kita ajak aja semua ya. Pada saat mau Zoom, kalau perlu kita WA, kita boom WA dia biar datang dia nanti ya. Ya, siapkan minyak gorengnya. Kalau nggak jelantah pun jadilah. Terima kasih juga ya terima kasih selalu sama Bang penasehat ya, Bang Nelson ya. Asli itu, Bun. Masih kumpul di sana orang tuh, Bun. Harapannya kan para ketua serikat itu jadi jadi pelaku utama di serikat. Pionir ya, Bung. Hari ini nggak hadir kan kurang mantap juga ini. Mantap-mantapkan aja lah. Sementara mau melakukan riset, ketuanya aja nggak ikut dalam memahami metode riset itu. Nah, mungkin ini bisa nanti diulang lagi lah. Nanti dikasih pantun sama sekjen kelepek-kelepeknya semua itu. Kasih nanti Jen. Siap, kita siapkan dulu. Oke, mantap. Nah, close lah, mau pulang ini. Oke. Iya, lanjut. Bunda kalau kangen sama aku japri aja. Makan kuaci di tengah malam. Selamat malam Bapak-bapak. Ibu-ibu nggak disapa nih. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Kemana, Bu? Nyambung tuh. Nampak kali. Ya udah, dadah, selamat malam semua ya. Oke lah, terima kasih ya. Kita ketemu lain kali ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nelson.